Nya wiji marang Gusti. Balik no lalatan halus. Ojo dibuka. Ojo dibuka. Kocok, aku direwangi gini. Ojo dibuka. Ojo dibuka. Disutradarai oleh Ginanti Rona, film tersebut diangkat dari peristiwa nyata tahun 2016 ketika diadakan kemah pramuka di bumi perkemahan Wana Alus, Yogyakarta. Selama 3 hari, banyak kejadian di luar nalar yang menghantui siswa-siswi SMA itu. Sebelumnya, panitia sudah diberi peringatan terkait aturan menginap di sana. Namun pada malam puncak, terjadi kesurupan massal yang memicu banyak korban terluka. Beberapa di antara peserta kemah juga terancam meninggal dunia. Para panitia memanggil tetua desa untuk membantu mengatasi peristiwa tak terduga itu. Mampukah semua peserta pulang dengan selamat? Berikut ceritanya. Tepatnya di Yogyakarta, tahun 2023, Wahyu menemui seorang narasumber yang bekerja sebagai guru di SMA Pandega Yogyakarta. Sebagai seorang penulis, Wahyu mendengar kabar menggemparkan yang memicu kesurupan massal di sebuah perkemahan angker, Yogyakarta. Setelah melakukan riset kecil-kecilan, ia berhasil menemui Miko selaku narasumber pertamanya. Sambil berjalan pulang, Wahyu meminta Miko untuk bercerita sambil direkam dengan ponsel cerdas miliknya. Miko mengungkapkan jika kejadian itu terjadi di tahun 2016 di mana ia masih menjabat sebagai ketua Dewan Ambalan dan rutin mengadakan acara kemah setahun sekali. Miko jadi penasaran dari mana Wahyu mengetahui kejadian kesurupan massal yang terjadi di acara kemah itu. Ternyata Wahyu mendengar kabar dari seorang teman yang berkata jika Miko sering mendatangi lokasi perkemahan itu setiap setahun sekali. Rumor yang beredar mengatakan jika Miko mempelajari ilmu gaib. Yang segala macam itu. Jadi ini wawancara ini buat apa ya, Mas? Miko sampai menyeringai begitu mendengar rumor tak sedap tentang dirinya itu. Wahyu menegaskan kedatangannya menemui Miko adalah untuk menulis sebuah buku dan mengangkat pengalaman hidup Miko yang bisa menarik minat para pembaca. Miko menunjukkan sebuah catatan yang dibuat saat kemah 2016 lalu. Semua kegiatan yang ia lakukan tertulis lengkap dalam buku catatan itu. Dimulai dengan pencarian lokasi kemah hingga menemukan bumi perkemahan Wana Alus, Yogyakarta. Sketsa denah lokasi Wana Alus pun dilukis secara manual dalam catatan lengkap itu. Saat Wahyu membuka setiap lembar catatannya, Miko menjelaskan jika mereka terbiasa memilih lokasi kemah yang berbeda-beda setiap tahunnya. Biasanya, panitia kemah akan memilih lokasi yang tidak terlalu dekat dengan pemukiman warga agar aktivitas kemah tidak mengganggu masyarakat sekitar. Foto pendopo tua tampak lengang dan tak terawat. Rencananya pendopo itu hendak dibersihkan untuk dijadikan panggung pentas seni. Sementara area perkemahan berada di samping hutan tak jauh dari pendopo itu. Di susunan panitia, Miko turut berfoto bersama panitia lainnya. Ia jongkok di tengah, sementara panitia wanita berdiri di belakang. Miko mengaku tak menyangka jika acara kemah itu akan merubah hidup mereka secara drastis. Ia menunjukkan foto Rini, gadis kelas 1 SMA yang memang memendam rasa pada kakak angkatannya sendiri. Raut penyesalan tampak melekat di wajah Miko. Jika ia tahu akan berakhir tragis, Miko tidak akan membiarkan Rini ikut kemah kala itu. Miko memulai ceritanya di tahun 2016 lalu. Pagi itu, Rini duduk dengan nafas terengah-engah setelah mengikuti kegiatan olahraga lari. Naila menghampiri sahabatnya itu sembari menyodorkan es teh dari kantin. Rini menghisap obat asmanya itu sembari berkata jika ia kelelahan. Naila sedikit kesal dengan sikap keras kepala Rini yang memaksakan diri untuk latihan lari padahal hari itu Pak Karso hendak mengambil nilai. Ternyata Rini giat berlatih lari untuk mempersiapkan stamina di acara kemah nanti. Ia tak mau regunya kalah lomba gara-gara Rini tak bisa berlari cepat. Naila menasihati Rini untuk lebih mementingkan kesehatannya sendiri karena teman-teman pasti akan memaklumi. Naila menggoda Rini yang sedang dekat dengan kakak angkatan mereka, yaitu Miko. Kalau aku ya, yang penting sih nanti waktu pas kemah itu nggak ada demit di tempatnya. Oh ya, kamu enak. Kalau pingsan kan ada Mas Mikomu itu. Rini langsung mengejar Naila hingga Pak Karso meminta Rini untuk berlari lagi agar bisa dinilai.
Di waktu yang sama, Miko bersama dua temannya melakukan survei ke lokasi Wana Alus. Sebagai tim dokumentasi, Chandra mengambil foto pendopo. Mas Heru turut mengatakan jika mereka akan berkemah di lokasi itu yang berada di area selatan Yogyakarta. Dan film pun dimulai. Malam harinya, Miko bersama Chandra dan Heru meminta izin pada tetua desa untuk mengadakan acara kemah di Wana Alus. Chandra menghampiri mobil sembari berkata jika Mbah Sonto akhirnya mau ditemui. Sambil berjalan ke rumah itu, Miko meminta bantuan Mas Heru untuk membujuk Mbah Sonto agar mereka mendapat izin kemah di sana. Miko dan Chandra berkata jika mereka tidak menemukan tempat lain selain area Bantul. Pisan ora oleh ki ora oleh. Wong kono kae wis ora tau ono sing nganggo kemah meneh kok saiki. Naasnya, Mbah Sonto tetap tidak memperbolehkan mereka berkemah di Wana Alus. Meski Heru sudah membujuk dengan rayuan mautnya, Mbah Sonto tetap bersikeras untuk tidak mengizinkan. Pria itu justru berkata jika Wana Alus seharusnya ditutup saja karena sudah lama tidak ada yang kemah di sana. Mas Heru berusaha membujuk untuk yang terakhir kali. Ia berkata jika acara kemah itu adalah kegiatan rutin sekolah dan ia sendiri yang akan menanggung-jawabi semuanya. Ia menjamin tidak akan terjadi apapun di acara kemah nanti. Apalagi acara kemah itu hanya berlangsung 3 hari saja. Setelah bernegosiasi panjang, akhirnya mereka boleh berkemah di tempat itu dengan beberapa syarat yang diajukan oleh Mbah Sonto. Hari berikutnya, Miko menjelaskan pada peserta terkait kondisi perkemahan nanti. Ia menunjukkan foto jembatan gantung Wana Alus yang membentang di sekitar lokasi kemah. Udara siang hari tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin di malam hari. Mereka menyediakan akomodasi kamar mandi perempuan, sementara yang laki-laki disuruh mandi di kali. Bareng Chandra aja, Pi. Foto selanjutnya yaitu sendang Wana Alus. Miko memperjelas jika di area sendang itu termasuk ke dalam area terlarang. Mereka dilarang mendekati area itu apalagi sampai masuk ke dalamnya. Saat dijelaskan terkait lokasi lainnya lagi, Naila mulai merasa ada yang aneh dengan bumi perkemahan itu. Ia mencari informasi di internet dan mendapati jika Wana Alus pernah ada kejadian kerasukan massal di tahun 2004. Banyak warga yang mendesak agar bumi perkemahan itu ditutup, namun hingga saat ini masih dibuka untuk umum. Rini meminta Naila untuk menutup semua berita itu agar tidak terbayang-bayang di acara nanti. Malah kepikiran sendiri. Tendane putri, dipisah. Nanti Hari berikutnya, mereka diminta mempersiapkan segala perlengkapan kemah seperti sleeping bag, peralatan mandi, dan lainnya. Lydia terkesiap melihat kotak obat yang dibawa oleh Rini. Ia meminta Rini untuk meninggalkan barang-barang yang kurang penting dalam menjalani kemah nanti. Apalagi semua obat-obatan itu sudah tersedia lengkap di posko UKS. Kasunyatanipun Sang Pangeran Raden Mas Agung dereng kuwowo ananggung dosa ageng marang romonipun. Setelah pengecekan barang, mereka lanjut latihan pementasan drama yang akan dipentaskan di malam puncak acara. Pentas kala itu memainkan Rembulan Wungu yang mengangkat kisah tragis seorang putri kerajaan bernama Roro Putri. Heru berperan sebagai narator, Miko sebagai Pangeran Raden Mas Agung, dan Kiki sebagai Roro Putri. Saat gladi resik itu, tiba-tiba Kiki mimisan tanpa alasan yang jelas. Mik, goning guys. Proses gladi resik pun terhenti, di mana Kiki harus menghentikan pendarahan yang masih mengalir. Semua pemeran kebingungan karena Roro Putri adalah tokoh utama dalam cerita itu. Mereka mengakhiri latihan sore itu dan meminta semua pemeran untuk tetap menjaga kesehatan tubuh. Heru memeriksa daftar peserta pementasan drama Rembulan Wungu yang lengkap dengan tanggal lahirnya. Untuk memerankan Roro Putri, sang pemeran harus lahir di Selasa Kliwon sesuai dengan hitungan primbon. Heru memeriksa tanggal lahir ini yang ternyata jatuh di hari Selasa Kliwon, sama seperti Kiki. Ia pun meminta Rini untuk jadi pemeran cadangan Roro Putri. Ini jadi cadangannya Kiki aja. Kan kita nggak tahu kapan Kiki bisa latihan lagi, ya toh? Saat berjalan ke rumah masing-masing, Miko menghampiri Rini yang mendapat peran Roro Putri meski hanya cadangan. Rini tampak murung karena selalu dianggap lemah gara-gara penyakit asma yang sudah ia derita sejak kecil dulu.
Miko menghibur gadis itu dengan berkata jika Rini adalah anak yang kuat dan berkemauan keras. 2 hari sebelum acara, Miko dan teman-temannya pergi ke Wana Alus untuk melakukan ritual bersama Mbah Sonto. Roso manjing teguh rahayu santoso saking kersan. Mbah Sonto menegaskan bagi orang Jawa, meminta izin pada penghuni hutan merupakan hal penting yang harus dilakukan sebelum memulai sesuatu. Ia mengubur beberapa sesajen di bawah tanah perkemahan itu agar tidak ada gangguan di sepanjang acara nanti. Mereka menuju ke gerbang masuk sendang terlarang. Mbah Sonto kembali mengingatkan agar tempat itu tidak digunakan untuk kegiatan apapun karena bukan tempat bagi manusia di sana. Ia memperingatkan agar tindakan manusia tidak membunuh makhluk ciptaan Tuhan yang lebih dulu menempati bumi. Satu aturan terakhir, yaitu sesajen yang sudah ditanam tidak boleh dibongkar atau dikeduk kembali. Miko menyampaikan sebuah pesan dari Mbah Sonto pada 2 temannya yang menunggu dari kejauhan. Saat itu tampak sosok hantu yang melintas di dalam hutan. Miko mengikuti sosok itu namun menghilang entah kemana. Mbah, ojo ato-ato. Sing nang kono kuwi. Mbah Sonto menepuk pundak pemuda itu dan berkata jika penghuni di area itu belum menerima sesajennya. Malam itu juga Miko bersama beberapa teman tidur di pendopo sembari menunggu Mbah Sonto menyelesaikan ritualnya. Tepat di dini harinya, Miko terbangun setelah mendengar suara longlongan mengerikan. Mbah Sonto muncul dari belakang hingga membuat Miko ketakutan. Pria tua itu berkata jika mereka akhirnya diizinkan untuk membuat acara di sana. Mbah Sonto meminta Miko untuk menjaga wasiat yang sudah ia berikan dan mendoakan agar acara berjalan lancar. Setelah Mbah Sonto pergi, seorang misterius mengeruk tanah sesajen itu dan ditaburi beras kuning. Setelah tanah sesajen ditutup kembali, pria misterius itu menandai tanah dengan beras berwarna hijau dan melenggang pergi. Angin kencang langsung menerpa beras kuning itu hingga saling bertebaran. Keesokan harinya, 2 rombongan truk pelajar melintas di kawasan hutan untuk menuju ke bumi perkemahan. Sesampainya di sana, semua peserta diminta untuk berbaris. Rini langsung muntah-muntah begitu turun dari truk. Mereka berjalan kaki melewati jembatan gantung hingga berjumpa dengan 2 warga lokal. Ya, hati-hati ya. Seorang nenek bersama anaknya sedang mencari kayu bakar dan berkata jika Mbah Sonto sudah bercerita tentang adanya acara kemah anak-anak SMA. Semua peserta kemah berjalan melewati nenek sambil menundukkan kepala untuk permisi. Udah kula nuwun sik ya. Anak si nenek tampak memperhatikan dengan sangat serius. Nenek memanggil putranya dan berkata biar warga lain saja yang membantu acara anak-anak SMA itu. Para peserta berjalan cukup lama untuk sampai ke lokasi kemah. Mereka harus menyeberang sungai dan melewati jembatan kayu. Rini menghentikan langkah ketika mendengar suara wanita menyebut namanya. Maksud lo ini? Lydia yang merupakan panitia kemah langsung menegur Rini agar mempercepat langkahnya. Setelah sampai di tanah datar, mereka langsung berkumpul sesuai regu masing-masing. Acara kemah itu pun berjalan dengan meriah dan penuh semangat membara. Ini kelompok 4 ya, Kak? Oke. Miko memimpin anak-anak untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Saat Rini khusyuk berdoa sambil memejamkan mata, ia merasakan ada sosok wanita berambut panjang yang melayang menghampirinya. Rini yang ketakutan sendiri membuat para peserta lain menertawai tingkah anehnya. Rini masuk ke dalam tenda sembari menghisap obat asma. Naila dengan setia menemani Rini yang menangis di sana. Naila tahu sahabatnya pasti melihat sesuatu meski Rini masih tak mau mengaku. Naila menuturkan jika ia merasakan ada hawa tak enak ketika melintasi jembatan. Ia yakin lokasi perkemahan itu memanglah wingit. Kiki memanggil Roro Putri dengan sinis setelah tahu Rini akan menjadi pemeran cadangannya. Ia memberikan kostum Roro Putri pada Rini sembari berkata jika pakaian itu hanya akan tergeletak sia-sia.
Di tempat lain, Lydia memasang tanda larangan mendirikan tenda tepat di dekat sungai. Samar-samar ia melihat sosok wanita berpakaian adat yang berjalan di balik pepohonan. Lydia langsung mengikuti sosok wanita itu yang masuk ke dalam gerbang menuju sendang terlarang. Tak disangka ada satu tenda yang berdiri di dalam kawasan itu. Lydia langsung menghubungi Miko untuk segera merapat. Ia mendekati tenda dan mengintip ke dalamnya. Aneh, tak ada siapapun di sana. Begitu keluar dari tenda, suasana sendang terlarang jauh berbeda dari sebelumnya. Lydia langsung panik dan berusaha menghubungi Miko serta Chandra. HT yang digunakan sama sekali tak mendapat sinyal dan terdengar suara wanita lain yang menyapa Lydia. Suara mistis itu berkata jika bukan ia yang masuk ke tempat manusia, namun merekalah yang masuk ke tempat makhluk halus. Lydia tersungkur dalam ketakutan sendiri setelah diusir oleh sosok wanita mistis penghuni sendang terlarang. Saat tersadar, Lydia sudah kembali ke alam manusia dan tenda yang berdiri di samping ikut menghilang. Sore harinya, peserta kemah sibuk mengumpulkan kayu untuk menyalakan api. Rini terkesiap melihat seorang wanita duduk di dalam tenda dengan mengenakan pakaian adat Roro Putri. Saat Rini memasuki tenda, sosok wanita itu langsung menghilang. Naila mengajak Rini untuk ikut makan bersama. Di tempat lain, Lydia menceritakan kejadian aneh yang baru saja ia alami di area sendang terlarang. Miko meminta Lydia untuk kembali ke area perkemahan dan segera tutup mulut tentang kejadian mistis itu agar para peserta tidak takut. Miko berjalan memasuki kawasan sendang untuk mengambil papan pos 4 dan HT milik Lydia yang ketinggalan di sana. Miko menebar beras kuning yang ia bawa di samping tas pinggang. Sambil menungging permisi, ia menaburkan beras dengan santainya. Tiba-tiba ular hitam itu hampir saja mematok kaki Miko. Untungnya Miko berhasil menusuk kepala ular itu dengan pisau lipat yang tersimpan di dalam tas. Ular itu mati dan langsung menghilang tepat di atas taburan beras kuning. Kegiatan dilanjutkan dengan berbagai macam perlombaan. Mereka saling adu kekuatan, ketangkasan, dan kekompakan. Naasnya, teman satu regu Rini selalu kalah dalam perlombaan apapun. Saat istirahat sholat, Rini tampak murung dan meminta maaf pada teman-temannya. Ia menyadari kehadirannya dalam regu itu hanya menjadi benalu yang menyusahkan banyak orang. Naila menegaskan jika menang dan kalah tidak penting untuk mereka. Yang terpenting adalah kebersamaan dan menikmati acara kemah dengan teman SMA. Saat Rini ke toilet, Kiki dan dua temannya sibuk mengolok-olok Rini yang jatuh berulang kali dalam lomba. Mereka menghina kondisi fisik Rini yang lemah dan mengidap penyakit asma. Bahkan Kiki berkata jika Rini tidak pantas menggantikan perannya sebagai Roro Putri. Rini bersembunyi di balik kamar mandi dan mendengar semua pembicaraan tentang dirinya itu. Karena sedang berhalangan, Kiki meminta dua temannya untuk menunggu karena ia harus ganti pembalut. Setelah keluar dari kamar mandi, Kiki membuang pembalut bekas darahnya itu tanpa dicuci terlebih dahulu. Seorang teman mengingatkan agar darah kotor itu dicuci sebelum dibuang agar tidak diikuti demit. Kiki sama sekali tak percaya dan melenggang pergi begitu saja. Rini menunggu di dalam bilik toilet dengan berlinang air mata. Setelah kondisi sepi, ia pun melenggang pergi. Samar-samar terdengar suara rintihan perempuan yang berada di bilik paling ujung. Rini menghampiri bilik toilet itu dan mengajak wanita di dalam kamar mandi untuk segera kembali ke tenda karena waktu istirahat sudah berakhir. Anehnya, suara tangisan wanita itu berhenti dan pintu toilet terbuka sendiri. Rini ketakutan begitu menyadari tak ada orang di dalam sana. Ia pun lari menuju tenda, namun cermin di toilet menunjukkan penampakan sosok hantu wanita. Rini menemukan cincin berbatu merah delima ketika ia menoleh ke belakang. Cincin itu terlalu cantik untuk diacukan. Rini mengambil cincin merah itu hingga tiba-tiba ular hitam yang mematok langsung kabur setelah cincin itu terlepas dari tangan Rini. Sekembalinya ke tempat kemah, para peserta mengikuti lomba estafet dengan penuh semangat. Rini yang kena patokan ular tidak melapor ke panitia dan langsung mengikuti lomba. Saat itu Rini berhasil lari kencang tanpa merasa ngos-ngosan. Untuk pertama kalinya regu Rini berhasil memenangkan perlombaan.
Chandra kebingungan melihat hasil foto Rini yang aneh dari foto lainnya. Ia memperbesar hasil jepretannya sendiri di mana penampakan hantu wanita bertengger tepat di pundak kanan Rini. Saat istirahat, Lydia menceritakan kejadian mistis di Sendang pada Chandra. Fana menghampiri mereka dan meminta Lydia untuk tidak membicarakan makhluk halus di tempat wingit. Lydia justru menyangkal dan tetap kekeh menceritakan kejadian di Sendang tadi pagi. Ia mengaku melihat penampakan wanita berbaju tradisional Jawa dan memakai kemben. Hantu wanita itu masuk ke dalam tenda yang berdiri di kawasan Sendang terlarang. Vena tidak mau ikut-ikutan mendengar cerita Lydia dan melenggang pergi. Miko menyusul ke pendopo dan memberikan HT milik Lydia. Heru baru tiba di lokasi kemah saat sore menjelang. Miko langsung membawa Heru ke Sendang terlarang dan menceritakan pertemuannya dengan ular hitam. Heru menegaskan jika Miko seharusnya menaburkan beras kuning. Miko menunjukkan beras itu yang masih ada di atas permukaan tanah. Chandra memanggil Miko dari HT agar segera kembali ke pendopo. Heru ditinggalkan sendirian di kawasan Sendang terlarang itu. Saat Miko berjalan menjauhi Sendang, Heru mulai membaca mantra dari kertas usang yang ia bawa di dalam tas. Mugi-mugi tuh santri pen santung santren. Kertas itu berisi aksara Jawa yang penuh makna kemistisan. Belum selesai membaca mantra, Heru merasakan sakit di dada. Ia langsung memuntahkan banyak beras kuning dari dalam mulutnya. Di tempat lain, Mada bertugas untuk memperagakan semafor isyarat bendera dalam kegiatan pramuka. Baru mau bergerak, Mada tiba-tiba tercekat seperti lehernya dicekik setan. Tubuh Mada bergerak dengan sendirinya menunjukkan kata dendam, darah, dan tragis. Mada tiba-tiba bernyanyi langgam Jawa sembari menari. Ia berkata jika makhluk itu akan kembali datang untuk membalaskan dendamnya. Mada naik ke atas pagar dan pemuda itu tergeletak dengan kepala yang berdarah setelah menghantam batu kali. Semua orang panik menghampiri Mada, namun tubuh Mada langsung bangkit sendiri dan setelah membenturkan kepala ke batu, Mada dibawa ke tanah lapang dan ditenangkan. Pemuda itu masih memberut hebat seperti sedang kerasukan setan. Lydia langsung menyusul Heru yang masih berada di Sendang terlarang. Sambil menangis, Vena berkata jika Mada tiba-tiba saja melompat ke sungai hingga kepalanya terbentur bebatuan runcing. Mas Heru mengambil robekan kertas bertuliskan Jawa dan membacanya di hadapan Mada. Sosok yang merasuki Mada langsung bangkit sembari berkata jika manusia harus tunduk pada iblis. Di tengah peristiwa mengerikan itu, Rini kembali melihat sosok hantu wanita berpakaian Roro Putri. Sosok penampakan itu muncul dan menghilang dengan posisi yang semakin mendekati Rini. Tiba-tiba Rini langsung menyingkir dari lokasi dan bersembunyi di dalam tenda sendirian. Sementara itu, Mada masih kerasukan iblis penunggu warna halus dan menantang Heru untuk bergulat dengannya. Karena mantranya kurang manjur, Heru meminta Lydia untuk memanggil Miko. Di waktu yang sama, Rini melihat bayangan hitam yang mendekati tenda. Bayangan wanita itu tampak memainkan rambut panjang yang terurai ke pundak sebelah. Rini yang ketakutan sembunyi di dalam sleeping bag sembari mengintip dari celah resleting. Ternyata Miko, Chandra, dan satu teman lainnya berlari menjemput Mbah Sonto di rumahnya. Saat mereka berjalan menuju ke lokasi kemah, situasi semakin tak kondusif. Kiki ikut kerasukan setan dan menangis sesenggukan. Mas Heru membaca mantra Jawa itu lagi namun tak memberi perubahan apapun. Rini muncul dengan sikap yang sangat berbeda. Ia bertanya pada hantu yang merasuki Kiki, mengapa mereka menangis. Kiki langsung memohon ampun pada Rini yang ternyata dirasuki oleh Roro Putri. Ia meminta kesempatan untuk dibiarkan hidup. Tak berselang lama, Mbah Sonto sampai juga di pendopo. Pria itu langsung menyebar asap kemenyan sembari mengusir semua iblis dari tubuh murid SMA. Mereka tertidur lemas dan ditandu ke pos kesehatan. Mbah Sonto memberikan ritual tambahan untuk Mada karena sudah dipengaruhi sihir dari alam goib. Balik no lalatan nalus
Balik no lalakana. Saat diobati, Mada tiba-tiba mengeram dan menuju ke arah Rini. Iblis itu tak terima karena Roro Putri masuk ke dalam wilayahnya. Kiki ikut kerasukan lagi dan memohon ampun pada Roro Putri. Rini yang dirasuki Roro Putri berteriak kencang mengusir mereka semua. Mbah Sonto membacakan mantra untuk menenangkan para iblis yang berseteru di hadapan manusia. Ia meminta Miko untuk membawa Mada, Rini, dan Kiki pergi dari Wana Alus sebelum terjadi hal yang tak diinginkan. Malam itu juga mereka berjalan kaki menuju ke jalan raya. Karena hujan mengguyur deras, jembatan kayu yang digunakan untuk menyeberang sungai langsung putus dan tak bisa dilewati. Mbah Sonto meminta Miko dan anak-anak menunggu di tempat itu. Ia harus berjalan kaki memutari sungai dan meminta bantuan warga. Sebelum Mbah Sonto kembali, pria itu memperingatkan agar mereka tidak melakukan kegiatan apapun yang membahayakan jiwa. Ia juga meminta Miko untuk memeriksa sesajen yang ditanam di dalam tanah. Mbah Sonto takut ada orang iseng yang mengeruk sesajen itu. Sebelum pergi, Mbah Sonto menegaskan agar gadis bernama Rini yang kerasukan Roro Putri selalu dalam pengawasan dan lebih dijaga lagi keamanannya. Setelah Mbah Sonto pergi, Miko membawa teman-temannya kembali ke lokasi perkemahan. Mada dan Kiki dibaringkan ke UKS agar selamat dari kematian. Heru kembali mempraktekkan ritual sihir yang ia pelajari dari buyutnya. Ternyata pria misterius yang menabur beras kuning adalah Heru. Nyuwun pangapunten sampun ngaturi panjenengan rawuh. Tak disangka Heru menyembah pada iblis yang merasuki tubuh Mada. Heru mengungkapkan niatnya memanggil iblis itu adalah untuk mendapatkan wahyu Makutoromo. Iblis itu berkata jika Makutoromo sudah dipegang oleh salah satu anak yang ada di sana. Ia menyuruh Heru untuk pergi ke Sendang, tempat pemandian para raja. Heru harus membawa anak itu ke Sendang agar wahyu Makutoromo bisa muncul kembali. Heru langsung mengeluarkan iblis dari dalam tubuh Mada sebelum ketahuan panitia lainnya. Di waktu yang sama, Lydia memimpin jalannya makan malam bersama. Rini hanya duduk diam sembari mengamati manusia yang sibuk makan. Sementara itu, Vena, Miko, dan Chandra masih sibuk membicarakan Mada saat kerasukan di sungai. Mereka berencana untuk menghentikan acara perkemahan dan pulang semua di esok harinya. Karena malam itu ada jadwal jurit malam, mereka terpaksa mengundur kegiatan itu. Heru menghampiri mereka dan membujuk agar kegiatan tetap dilanjutkan sesuai jadwal. Chandra menjelaskan jika Mbah Sonto sudah memperingatkan mereka untuk menghentikan segala kegiatan di sana. Apalagi Mada dan Kiki masih lemas tak bisa ikut acara. Heru menegaskan jika ia sudah memberitahu Miko cara ampuh untuk menenangkan iblis penghuni hutan. Ia meyakinkan Chandra dan Vena jika cara itu akan membuat mereka aman dari gangguan. Lydia menegur Rini agar tidak berlagak kerasukan setan. Tanpa ia sadari, Rini masih dirasuki oleh iblis Roro Putri. Lydia langsung kena batunya hingga memuntahkan cairan putih belatung dari mulutnya. Tak disangka, Lydia ikut kerasukan setan dan merari di hadapan Roro Putri. Jahat, Karantan. Urip. Dalam kondisi kerasukan itu, Lydia membenturkan kepala ke lantai kayu sama seperti yang dilakukan Mada. Heru langsung melindungi kening Lydia agar tidak terluka parah. Setelah iblis itu berhasil dikeluarkan dari tubuh Lydia, Vena langsung membantu temannya pergi ke UKS. Heru berkata setelah makan, peserta kemah harus segera istirahat di tenda karena jam 12 malam tepat mereka akan melakukan jurit malam. Selang beberapa jam kemudian, bunyi peluit membangunkan peserta kemah yang masih lelap dalam tidurnya. Naila terhenyak begitu melihat Rini duduk di sampingnya. Naila meminta Rini untuk menemaninya pergi ke toilet. Sesampainya di kamar mandi, Naila bicara sambil pipis agar tidak ketakutan. Gadis itu tak menyadari ada kepala ular besar yang merayap lewat lubang ventilasi. Begitu menoleh ke belakang, Naila terperanjat sampai jatuh di depan pintu. Naila menangis dipelototin ular besar yang siap mematok wajahnya. Rini mengulurkan tangannya untuk mengusir ular itu pergi. Naila bergegas lari ke tenda sembari bertanya-tanya mengapa dari tadi Rini hanya diam saja. Rini justru mencengkeram tangan Naila sembari memanggil sahabatnya dengan sebutan Gendu. Naila tak menyadari jika selama ini Rini masih kerasukan arwah Roro Putri. Rini bertanya apakah Naila tahu arti sawer yang sebenarnya. Ternyata sawer atau ular merupakan pertanda bahwa lokasi tersebut dijaga oleh penguasa 7 lapisan bumi.
Roro Putri menegaskan jika wilayah itu seharusnya tidak dihuni manusia. Naila heran mengapa Rini berbicara padanya menggunakan bahasa Jawa kromo inggil. Padahal sebelumnya Rini kurang pandai menggunakan bahasa Jawa alus. Sebelum pergi, Rini memperingatkan ada orang yang berniat jahat di antara mereka. Di waktu yang sama, Miko menemui Heru untuk menghentikan acara jurit malam karena kondisi Lydia tidak memungkinkan. Heru justru berkata jika Mbah Sonto tidak akan kembali ke lokasi perkemahan itu mengingat jarak ke desa terdekat cukup jauh. Heru memaksa mereka untuk tetap melanjutkan agenda sampai tuntas. Setelah perdebatan panjang, suara Miko kalah dari Heru. Panitia bersiap untuk melakukan jurit malam sebelum membangunkan para peserta kemah. Miko kembali menaburkan beras kuning agar kegiatan mereka aman sentosa. Samar-samar terdengar suara wanita yang sedang minta tolong. Ternyata Rini berlari ke tengah hutan hingga si Miko ikut lari menyusulnya. Saat ia berjalan melewati pepohonan, sosok hantu berwujud hitam legam muncul di belakang. Miko kembali ke tenda dan menemukan Rini tidur dengan tenang. Setelah membangunkan para peserta, para panitia menjelaskan aturan jurit malam. Mereka tidak boleh melamun saat berjalan dan harus saling menjaga di setiap regunya. Miko menarik lengan Fauzi yang kebetulan berada satu regu dengan Rini. Ia meminta Fauzi untuk menjaga Rini selama mengikuti jurit malam. Satu persatu regu pramuka itu mulai susur hutan sesuai dengan tanda yang sudah disediakan panitia. Chandra memimpin di barisan paling depan sembari membuka jalan untuk regu di belakangnya. Saat ia berjalan, samar-samar terlihat sorot cahaya tajam. Ia melihat kerumunan bayangan manusia yang berjalan di seberang hutan. Ia berpikir regu siapa yang mendahului langkahnya. Dengan santer, Chandra mengamati keberadaan bayangan itu yang ternyata sosok iblis hitam berdiri di samping jalan dan beberapa iblis hitam lainnya sudah menunggu di belakang. Untungnya, mata para peserta ditutup hasduk merah. Chandra yang ketakutan menarik tongkat pramuka peserta kemah agar mereka segera pergi dari lokasi menyeramkan itu. Naasnya, Rini ketinggalan barisan dan berpisah dari regu. Saat ia menjulurkan tangan, cincin batu merah sudah melekat di jari manis. Seketika itu, Rini masuk ke alam gaib dan dikerubungi oleh iblis jantan berkulit hitam legam. Rini berteriak memanggil Naila, namun teman-temannya itu sudah lari sangat jauh. Sesampainya di pos 1, Fauzi mengabsen teman-temannya di mana Rini diketahui menghilang. Chandra langsung menghubungi Miko untuk mengabarkan jika Rini menghilang di dalam hutan. Mereka terpaksa menyusur hutan itu lagi untuk mencari keberadaan Rini. Naila dan Vio berpencar untuk mempercepat pencarian. Setelah berjalan cukup lama, senter di kepala Naila tiba-tiba padam. Ia terjatuh karena kakinya tersandung batu. Tak disangka ada batu nisan yang tergeletak di depan mata. Sosok pocong muncul tepat di depan tubuh gadis itu. Naila bangkit dari tanah dan di tempat lain, Fauzi turut mencari keberadaan Rini di kawasan dekat Sendang Terlarang. Ia melihat sosok Mas Heru yang dililit ular besar. Miko menghampiri Fauzi dan mengajaknya pergi ke pos 3. Di waktu yang sama, Naila kerasukan pocong yang merengek minta dicarikan kain kafan. Mereka berusaha menenangkan Naila sembari membawa gadis itu pergi ke pendopo. Mbah Sonto masih dalam perjalanan untuk kembali ke Wana Alus bersama 3 orang warga. Karena Naila tak berhenti merengek minta kain kafan, Vena terpaksa memberikan kain jarik dengan tali tambang. Ternyata Vena punya pemikiran out of the box, yaitu mengkafani tubuh Naila dengan kain jarik dan diikat bukan menggunakan tali kafan, melainkan tali tambang. Di saat itulah malam puncak kerasukan massal terjadi. Mada tiba-tiba menyerang Miko sembari berkata ada orang yang hendak mengambil pusaka dari tempat itu. Untungnya Mbah Sonto sudah sampai di lokasi dan langsung mengeluarkan iblis dari tubuh Mada. Mbah Sonto marah besar pada Miko karena ngeyel melanjutkan kegiatan padahal sudah diperingatkan. Heru neng di Heru. Mbah Sonto berteriak mencari Heru yang dari tadi tidak kelihatan batang hidungnya. Tak disangka Heru masih bermesraan dengan ular besar di samping Sendang Terlarang.
Rini dibawa oleh pasukan manusia hitam menuju ke singgasana Roro Putri. Ia sembunyi di bawah pohon untuk melepas cincin merah yang melekat di jarinya. Sosok Roro Putri mengajak Rini untuk ikut bersamanya. Mbah Sonto masih sibuk menyembuhkan siswa yang kerasukan hingga matahari terbit. Naila mengerang kesakitan dan melarang Mbah Sonto yang hendak membuka ikatan tali pocong di tubuhnya. Ojo dibuka. Ojo dibuka. Mereka tetap memaksa untuk membuka ikatan hingga tiba-tiba Mbah Sonto terpaksa meminta bantuan anak-anak untuk menutup kembali kain jarik itu. Miko bersama panitia dan peserta laki-laki menyusuri hutan dan mencari keberadaan Rini yang masih belum ketemu juga. Miko menaburkan beras kuning hingga sosok iblis hitam muncul di hadapannya. Tak disangka Ziko terkena serangan gaib dan kakinya ditancapkan ke ranting pohon. Miko berusaha mengusir iblis hitam itu, namun Fauzi terkena serangan dan kepalanya dibenturkan ke batang pohon besar sampai berdarah. Miko meminta bantuan teman-teman untuk membawa Ziko dan Fauzi kembali ke pendopo. Ia sendiri akan melanjutkan mencari Rini sendiri di dalam hutan. Di waktu yang sama, Roro Putri menjelaskan jika selama ini ia sudah menunggu kedatangan Rini. Roro Putri mengungkapkan selama ratusan tahun ia bersembunyi dari iblis hitam, sang prajurit raja. Mereka takut Roro Putri hendak membunuh raja. Begitu melihat ada ular mengikutinya, Roro Putri mulai mencurigai Rini sebagai manusia yang hendak mencuri pusaka darinya. To awakmu nggawa wong sing duwe panggayu marang ingsun. Di tempat lain, Chandra membawa Ziko dan Fauzi ke pendopo sembari menceritakan semua kejadian itu pada Mbah Sonto. Chandra mengungkapkan jika ia melihat Heru bertapa di sendang terlarang dengan badan dililit ular besar. Mbah Sonto melihat penampakan prajurit berkulit hitam yang merupakan anggota dari kerajaan iblis. Ia menitipkan anak-anak pada Pardi dan Tukimin. Sementara Lesmono diperingatkan untuk memberitahu warga agar tidak menyeberangi jembatan setelah jadi dibangun. Chandra membawa Mbah Sonto ke sendang tempat Heru bertapa semalaman suntuk. Mbah Sonto melihat beras kuning melingkari tempat sesajen yang ditanam. Benar dugaannya selama ini jika sajen itu telah dibongkar. Mbah Sonto menjelaskan bahwa beras kuning itu menjadi pertanda untuk mengundang semua makhluk halus di sekitarnya. Heru sengaja mengundang mereka dengan beras kuning yang biasa digunakan sebagai jamuan pesta persembahan. Di waktu yang sama, Miko dikejar oleh iblis prajurit hitam yang berlari sangat kencang. Miko sampai terjatuh dan hampir terkena tusukan tombak. Sementara itu, Rini masih berada di dalam kuasa Roro Putri. Cincin merah itu ternyata bisa membuat semua makhluk tunduk pada Rini. Roro Putri sengaja memberikan cincin itu untuk Rini yang memiliki tulang wangi. Ia menuturkan pementasan rembulan wungu itu menceritakan tentang kisah hidupnya di masa lalu. Roro Putri adalah anak raja yang paling tidak beruntung karena dikhianati dan dibunuh oleh pangeran tercintanya sendiri. Ayah sang pangeran sudah menjadi raja dan memerintahkan untuk membunuh Roro Putri. Ia memaksa Rini untuk membantunya membalas dendam. Tiba-tiba Heru muncul di hadapan sang Roro untuk meminta mustika Wahyu Makutoromo. Sembah Sinun Roro Putri. Roro Putri berubah menjadi sosok siluman hutan dan bertanya tumbal apa yang pantas dibayar untuk mendapatkan mustika itu. Selang beberapa lama, Heru menemukan Miko terkapar di tengah hutan. Pemuda itu pingsan setelah kepalanya terbentur pohon. Heru menuju ke arah depan di mana Rini sedang duduk di bawah pohon. Mereka membawa Rini ke lokasi perkemahan hingga Mbah Sonto marah besar pada Heru. Ia bertanya pada Heru apa yang diinginkan pria itu. Heru berkata jika mereka harus segera membuat persembahan agar para peserta kemah bisa pulang dengan selamat. Ternyata Heru berjanji akan mementaskan tentang kisah hidup Roro Putri. Kisah dalam pementasan itu diubah sedikit dan diceritakan jika Tuan Putri berhasil selamat dari rencana pembunuhan sang raja. Mbah Sonto mengaku tak berani mengubah jalan cerita. Ia bahkan berkata jika hal itu bisa sangat berbahaya. Di saat menjelang malam, Miko bisa merasakan ada hawa yang berbeda. Ia berkata bahwa semua orang terhipnotis oleh suasana malam yang kelam. Miko masih penasaran mengapa Heru bersikeras mengadakan pementasan di tengah hutan. Ia tak yakin jika niat Heru yang sebenarnya adalah demi keselamatan mereka. Semua kejadian itu seolah sudah direncanakan secara matang, bahkan Mbah Sonto tidak mengeluarkan iblis Roro Putri dari tubuh Rini. Heru menabuh gender untuk memulai cerita. Semua pemeran kerasukan setan dari arwah para tokoh sesungguhnya.
Ternyata Roro Putri hendak dipersunting raja untuk dijadikan selirnya. Namun ia jatuh hati pada Pangeran Raden Agung sebagai putra mahkota. Sang pangeran memendam perasaan cinta terlarang terhadap istri bapaknya. Kisah cinta di antara mereka berdua pun akhirnya diketahui sang raja. Paman membujuk Roro Putri untuk meninggalkan istana dan bersatu kembali dengan pangeran. Roro Putri. Kabar pernikahan mereka berdua pun terdengar ke telinga raja. Pangeran diberi dua pilihan, yaitu melepas titahnya sebagai raja atau Roro Putri dibunuh seketika. Pangeran memilih untuk membunuh Roro Putri, namun dalam pementasan kala itu, Heru membiarkan Roro Putri untuk membalaskan dendamnya. Roro Putri menulis ulang kisah hidupnya dan berhasil membunuh sang pangeran. Lydia langsung muntah dan satu panitia berteriak histeris. Heru menghampiri Rini yang jatuh pingsan setelah Roro Putri keluar dari tubuhnya. Heru sudah menepati janjinya dan meminta mustika pada Roro. Semua orang yang kerasukan setan tak ada yang menolong. Roro Putri berkata jika mustika itu ada di jari si Rini. Heru memaksa Rini untuk menyerahkan cincinnya, namun wanita itu justru melempar cincin itu ke dalam api unggun. Sontak angin tebal berhembus kencang dan membuat semua orang jatuh pingsan. Roro Putri sangat bangga karena Rini tidak memberikan cincin itu pada Heru. Ia berjanji akan menjaga Rini sampai mati. Mereka saling berpelukan dan melebur jadi satu. Setelah kejadian itu, Rini tersadar berada di posko kesehatan. Ia tidur di samping Naila yang wajahnya terluka akibat cakaran tangannya sendiri. Kiki meminta maaf pada Rini karena sudah berbuat jahat. Miko menghampiri gadis itu dan langsung dipeluk erat. Mereka pun saling berpelukan, riang gembira. Miko berkata jika Heru sebenarnya punya niat jahat sedari awal dan berpura-pura sebagai pembina kemah. Bahkan Heru juga yang mengarahkan mereka untuk berkemah di Wana Alus. Mbah Sonto mengusap wajah para peserta kemah dengan air sungai agar tidak diganggu iblis penghuni sendang. Mereka akhirnya kembali pulang dengan selamat meski beberapa di antaranya terluka berat. Sejak saat itu mereka tidak pernah melihat Mas Heru lagi, bahkan tak ada yang tahu keberadaannya saat ini. Meski semua orang selamat, namun Rini tidak pernah kembali menjadi Rini yang dulu lagi. Adegan kembali ke tahun 2023. Miko membawa Wahyu ke Wana Alus untuk bertemu dengan Mbah Sonto. Selama 7 tahun terakhir, mereka selalu mengunjungi Wana Alus bersama Rini dan Mbah Sonto. Mereka bukan datang untuk bernostalgia, namun untuk mempersembahkan Rini pada Roro Putri. Mbah Sonto memohon agar jiwa Rini dikembalikan ke raganya. Di tempat lain, Heru menikmati kegilaannya sendiri karena gagal mendapatkan mustika Makutoromo. Hingga saat ini, Rini merupakan nama samaran yang masih sering mengalami gangguan mistis. Rini yang asli bercerita di dalam studio tentang perasaannya ketika berada di lapangan perkemahan. Rini mengaku ada getaran panas yang mengganggu jiwanya. Namun ketika ia berada di dekat kamar mandi, rasa panas itu menghilang. Rini mengaku awalnya ia skeptis dengan hal mistis. Tapi sejak dirinya kerasukan Tuan Putri, Rini menjadi semakin percaya diri. Ia pun kini sering melihat sosok penampakan hantu tinggi besar nan hitam. Miko yang asli pun ikut memberi komentar. Ia masih ingat saat semua peserta kemah mulai kerasukan setan. Mereka ada yang menjadi penari, manusia bertanduk, pocong yang minta dikafani, dan wujud lainnya lagi. Hari pertama sekolah setelah kemah, Rini diketahui tidak masuk karena sakit. Saat dijenguk, ternyata Rini masih ketempelan setan. Rini mengaku melihat sosok hantu yang merasuki tubuhnya. Aura Rini diduga sebagai aura yang disukai makhluk halus. Hingga saat ini Rini masih berteman dengan mereka dan film pun berakhir. Dengan menyuguhkan nuansa teater Jawa, film ini melibatkan ritual asli dan interaksi dengan makhluk halus yang dikemas secara teatrikal. Penggunaan musik gamelan dan suara tembang semakin memperkuat atmosfer mistisnya. Penonton diajak untuk merasakan pengalaman menyeramkan seolah sedang menyaksikan pertunjukan teater tradisional yang penuh dengan simbolisme serta makna spiritual. Film ini juga menyentuh konsep Wahyu Makutarama, sebuah ajaran kuno tentang kekuasaan dan kepemimpinan dalam budaya Jawa. Selain itu, film ini mengeksplorasi kenik dan ilmu hitam termasuk penggunaan beras kuning sebagai tanda sajen dan pertanda kehadiran makhluk goib. Meski tak menyuguhkan banyak jumpscare, namun adegan yang paling ikonik dalam film ini adalah kemunculan pocong hutan yang melesat ke depan layar. Bagi pecinta horor fantasi, film ini sangat cocok untuk menemani begadang di malam hari. Terima kasih dan sampai jumpa.